Perkenalkan, nama saya Rizky Valentino, NIM 312110. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari kepemimpinan untuk mata kuliah leadership. Uh, Pertemuan pertama ada konsep dasar kepemimpinan yang dimana pengertian pemimpin dan kepemimpinan, tujuan fungsi kepemimpinan, faktor-faktor kepengikutan, kepemimpinan dan manajemen, pendekatan dan model kepemimpinan. Pengertian pemimpinan itu menurut dari Jim Collins itu mendefinisikan pemimpin dengan beberapa tingkatan. Terendah adalah pemimpin yang handal, pemimpin yang menjadi bagian dalam tim, pemimpin yang memiliki visi. Tingkat yang paling tinggi adalah pemimpin yang bekerja bukan berdasarkan ego pribadi tetapi untuk kebaikan orang bersama dan bawahannya. Dan ini beberapa pengertian yang lainnya tentang pemimpin dan kepemimpinan. Nah, dalam buku Handbook of Leadership dari Prof. Dr. Pamuji MPA, leadership kepemimpinan sebagai titik pusat dari proses sebuah kelompok. Uh, Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Ketercapaian tujuan merupakan bukti apakah seseorang merupakan pemimpin ataukah bukan. Merupakan tujuan dari kepemimpinan bertujuan untuk membantu orang dan memotivasi dalam mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Fungsi dari kepemimpinan itu ada dua dimensi fungsi kepemimpinan. Ada Wari Nawawi. Yang pertama ada dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan tindakan atau aktivitas seorang pemimpin yang diukur melalui tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya ada dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan keputusan dan kebijakan kepemimpinan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kepemimpinan. Operasional fungsi kepemimpinan, fungsi instruktif, bahwa pemimpin merupakan komunikator terhadap isi perintah, cara mengerjakan perintah, waktu dan tempat melaksanakan pelaporan terhadap orang yang dipimpin sebagai pelaksana tugas. Fungsi konsultatif, bahwa pemimpin adalah seorang konsultasi terhadap ketetapan dan berbagi pertimbangan bagi orang-orang yang dipimpin. Ketiga, ada faktor-faktor kepengikutan. Kepengikutan, suatu sikap atau kecenderungan seseorang untuk mengikuti suatu orang lain. Yang kedua ada kepemimpinan bukan peran yang pasif apabila pengikut memiliki keterampilan, kemandirian, kreativitas, berpartisipasi aktif dalam menentukan arah organisasi, memiliki komitmen untuk memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan upayanya terhadap organisasi menurut Grossman dan Valiga tahun 2000. Macam-macam kepengikutan. Kepengikutan karena naluri, kepengikutan karena tradisi atau adat kebiasaan, kepengikutan karena agama, kepengikutan karena pikiran rasional, kepengikutan karena peraturan atau hukum. Uh, Faktor psikologis menjadi pengikut. Adanya dorongan mengikuti pemimpin, adanya sifat khusus pada pemimpin, yaitu sifat-sifat dan ciri kepemimpinan yang mampu mengaruhi jiwa orang lain sehingga tertarik kepadanya. Adanya kemampuan pemimpin menggunakan teknik dan metode kepemimpinan. Karakteristik pemimpin itu ada ciri, motivasi, nilai kepribadian, ada keyakinan dan optimisme, keterampilan dan keahlian, perilaku, integritas, dan etika. Taktik pengaruh, sifat pengikut. Nah, di sini ada 4 pemimpin, konsep manajemen secara luas, bagaimana caranya untuk manajemen suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang yang melakukan aktivitas manajemen. Fungsi-fungsi dari manajemen atau planning itu menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Organizing adalah dua orang yang atau lebih bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran. Selanjutnya ada fungsi manajemen leading. Pekerjaan leading mencakup kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi antara manajer dan bawahan. Ketiga, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan untuk melaksanakan tindakan guna mencapai tujuan. Keempat, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya. Kelima, dan memperbaiki pengetahuan sikap-sikap bawahannya. Mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang selanjutnya directing. Directing adalah fungsi manajemen berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi. Nah, selanjutnya motivating, coordinating, controlling, dan reporting. Staffing, forecasting, dan masih banyak yang lainnya.
pendekatan sifat, pendekatan sifat, gaya kepemimpinan otoritaris, kepemimpinan birokrasi. Ini ada beberapa sifat-sifat dari kepemimpinan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.